Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan aku Dinda, Aku Ika, dan aku Firnanda. di sini kita akan eksplor Kota Gede. Tahu nggak sih kalau Kota Gede itu banyak banget pengaruh Islamnya loh. Iya Iya kah? kah? Betul. Oleh karena itu, terus ikutin kita untuk mengetahui bangunan-bangunan apa yang terpengaruh oleh budaya Islam. Stay tune ya. Yuk. Yuk. Halo Kak. Ika. Firnanda. Iya, kayaknya guide-nya di sini. Betul banget. Kenalin aku Jojo. Jadi hari ini akan nemenin kakak-kakak buat keliling Kota Gede. Oke. Mohon dipandu ya Kak. Boleh banget, kita jalan-jalan santai aja ya. Oke, jadi kita kemana? Ke sana? Ke sana? Oke, Langsung yuk. aja. Boleh. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kota Gede itu berada di wilayah administratif mana sih Kak? Oke, jadi kalau Kota Gede sendiri itu merupakan administratif sekelas kecamatan ya. Tapi kalau di tingkat kota, kecamatan itu kita sebutnya kemantren. Gitu. Jadi kita menyebutnya itu Kemantren Kota Gede. Nah, Kemantren Kota Gede ini kan nama lain dari kecamatan yang ada di tingkat kota Jogja gitu. Nah, untuk sekarang kita ini udah ada di wilayah Perbayan. Perbayan itu masuk ke dalam salah satu kelurahan di Kemantren Kota Gede. Gitu. Jadi Kota Gede ini punya 3 kemantren, 3 kelurahan. Oke. Ada 3 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Perbayan, Perenggan, dan Rejolinangun. Terus untuk Kota Gede ini yang luas siapa ya? Oke, kalau Kota Gede sendiri itu kan memiliki 3 kampung wisata ya. Nah, salah satunya itu ada kampung wisata Purbayan, dan ada kampung wisata Perenggan, dan kampung wisata Rejolinangun. Kayak itu. Jadi masing-masing kelurahan itu memiliki kampung wisata. Nah, untuk pengelolanya sendiri itu juga dari tingkat kelurahan seperti itu. Jadi SK kampung wisata ini turun di tingkat kelurahan. Nah, selain pengelola kampung wisata, ada juga pengelola dari kelompok sadar wisata atau Darwis di masing-masing kampung wisata. Nah, salah satunya untuk kampung wisata Purbayan sendiri, ketua kampung wisatanya sekarang adalah dengan Bapak Nur Cahyo. Mungkin Mbaknya udah ketemu Pak Nur Cahyo belum? Belum. Oke. Iya. Kalau boleh tahu tuh di sini banyak komunitas nggak sih Kak? Oke, jadi kalau Kota Gede ini selain dari potensi wisatanya yang berbentuk heritage yang jadi unggulan, kita juga memiliki kekuatan utama itu adalah dari komunitas lokal kayak gitu. Nah, beberapa komunitas itu salah satunya adalah dari komunitas guide lokal yang ada di Kota Gede. Itu ada komunitas Kota Gede Heritage Trail. Jadi di sana kita berfokus untuk menampung sumber daya manusia di bidang pariwisata. Salah satunya adalah lebih banyak adalah anak-anak muda gitu, untuk diajari bagaimana sih menjadi seorang tour guide lokal untuk memperkenalkan lingkungan daerah mereka, yaitu di Kota Gede. Nah, selain itu juga selain komunitas di bidang pariwisata, banyak juga komunitas yang di bidang kesenian kayak gitu. Jadi di Kota Gede ini kan juga banyak kesenian yang masih masih dilestarikan gitu ya. Salah satunya ada kesenian ketoprak, kemudian juga ada serandul. Jadi kalau serandul itu hampir sama kayak ketoprak, hanya teknis pertunjukan saja yang berbeda, tapi hampir sama kayak ketoprak. Terus untuk kampung wisata di Kota Gede ini ada berapa ya sih? Jadi kalau di Kota Gede itu tadi ada 3 kampung wisata, itu berdasarkan level kelurahannya. Karena kita kan terdiri dari 3 kelurahan ya, Rejolinangun, Purbayan, dan Perenggan. Kalau boleh tahu di sini tuh masyarakatnya mayoritas agama apa ya? Oke, jadi kalau di Kota Gede ini mayoritas agama dari masyarakatnya adalah agama Islam, Agama Islam. Muslim. Terus
apakah ada pengaruh sosial dari masyarakat ini dari budaya Islamnya sendiri? Oke, jadi karena Kota Gede ini kan dulunya sebagai ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam ya. Sampai sekarang pun situs peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini masih terjaga dengan baik dan masih dilestarikan, dan tentunya berdekatan atau berhubungan langsung dengan kehidupan atau lingkungan masyarakat, dan pastinya itu mempengaruhi ya masyarakatnya. Salah satunya adalah di Masjid Gede ini sendiri gitu masih digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan beribadah seperti itu, dan juga beberapa kegiatan kesenian lainnya yang ada di Kota Gede itu juga salah satu turunan dari kebudayaan yang masih lekat di Kota Gede. Oke. Jadi kalau destinasi di sini yang terpengaruh dari budaya Islam tuh ada berapa ya Kak? Oke, jadi kalau berbicara mengenai destinasi wisata, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mengangkat destinasi wisata utamanya adalah heritage seperti itu. Karena ya tadi Kota Gede ini sebagai ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam, beberapa peninggalan atau situsnya itu masih terjaga. Terutama mungkin kalau kakak tahu itu kita ada Catur Gotro Tunggal. Jadi Catur Gotro Tunggal itu merupakan 4 elemen dalam penataan atau pola tata letak dari Kerajaan Mataram Islam itu sendiri. Salah satunya ada Masjid Gede Mataram Islam, kemudian juga ada situs Watu Gilang, kemudian ada alun-alun, dan juga ada pasar seperti itu. Oh berarti kawasan makam raja-raja itu termasuk kompleks Masjid masjidnya. Gede Mataram Islam gitu, dalam satu kesatuan kompleks. Berarti yang utama ada 4 itu ya Kak? Ada 4 itu. Oke, tapi kalau hari ini nih kita bakal menjelajah ke berapa aja nih Kak? Jadi kita akan menjelajah di kompleks Masjid Gede Mataram Islam. Kita sekarang di depan udah lihat ya ada Masjid Gede Mataram Islam ini sendiri. Kemudian nanti kita bisa lihat ada kompleks makam, jadi makam raja-raja. Kemudian di sini juga ada untuk sendang. Jadi sendang itu adalah tempat pemandian atau tempat bersuci sebelum memasuki ke area. Oke. Sekarang kita boleh keliling-keliling nggak Kak? Oh, di sini? boleh banget. Boleh? Oke, Boleh, langsung. mau ngikutin Kakak aja deh. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di mana Kak? Kita udah ada di depan Masjid Gede Mataram Islam. Oke. Ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Gede. Oke. Oh ya, Kak. Tadi kita kayaknya ada satu anggota lagi nggak sih? Iya, Di mana ya Kak ya? Ketinggalan satu ya. Oke, ketinggalan satu. Oke, gak Jadi apa-apa. sebelum dijelasin lebih lanjut nih sama Kak Jojo, teman kita bakal tetap masuk inframe ya guys ya. Jadi mari kita jelajah Masjid Kota Gede bersama Kak Jojo. Oke, boleh. Jadi lanjut cerita ya mengenai Masjid Gede Mataram Islam. Ini kan merupakan salah satu bagian dari elemen Catur Gotro Tunggal gitu ya. Nah, Masjid Mataram Islam ini merupakan masjid tertua yang ada di Kota Gede, dan penelitian juga menyatakan bahwa masjid ini masjid tertua yang ada di Indonesia karena keberadaannya sendiri itu sudah ada sejak pembangunan Kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16 seperti itu. Nah, masjid ini merupakan representatif dari elemen keagamaan atau kepercayaan dari yang diambil oleh kerajaan pada masa itu, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk bangunannya sendiri sebenarnya fun fact-nya adalah masjid ini sebenarnya berbentuk langgar. Jadi langgar itu merupakan tempat beribadah yang sederhana gitu ya, hanya sederhana aja. Namun terjadi perkembangan pembangunan masjid. Sekarang memiliki serambi ya di bagian luar ini, mungkin bisa dilihat ya. Jadi bagian luar ini yang lebih lapang itu adalah serambi masjid. Kemudian juga ditambahkan yang namanya adalah ada parit. Jadi kalau parit mungkin teman-teman tahu ya, di masjid Jawa itu salah satu ciri khasnya adalah ada parit untuk mencuci kaki fungsinya. Mungkin nanti bisa di-shoot sama teman-teman ya. Jadi ada semacam tempat jalan air. Nah, itu fungsinya adalah untuk mensucikan kaki kita terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam masjid. Ini masjid kan sebuah cagar budaya kan ya. Apakah masih digunakan buat masyarakat lokal atau emang terbatas gitu? Oke, jadi masjid ini sekarang masih tetap digunakan, aktif digunakan untuk beribadah, terutama bagi umat muslim masyarakat Kota Gede sekitar sini. Selain untuk sholat, juga masjid ini digunakan untuk kegiatan sosial
jadi pengajian, kadang juga ada kegiatan sosialisasi ibu-ibu pengajian itu juga dilaksanakan di sini, kadang juga ada kegiatan akad nikah juga dilakukan di serambi masjid ini. Jadi sampai sekarang masih digunakan untuk beribadah, dan biasanya kalau pas-pas Ramadan gitu di sini ramai gitu. Ada event tersendiri ya pas Ramadan? Iya, tentunya ada event tersendiri untuk pengajian dan juga untuk takjil ya, bisa berbuka. Oke. Jadi kalau boleh tahu kenapa masjidnya nggak berdinding ya kak? Berdinding yang luar maksud saya. Oke, jadi ini merupakan salah satu ciri khas dari Masjid Gede Mataram Islam ini sendiri, yang seperti tadi saya sampaikan ya, itu ciri khas dari Masjid Jawa. Yang berbentuknya adalah, kita bisa lihat untuk untuk atapnya sendiri itu modelnya adalah berundak seperti itu, ada tiga undakan, kemudian berbentuk seperti pendopo dan juga memiliki parit di depannya. Ini salah satu ciri khas dari Masjid Gede. Kalau dari sini kak, yang kira-kira tadi arsitekturnya Jawa ya. Nah kalau yang dari memperlihatkan budaya Islamnya itu dari mana ya? Oke, jadi kalau untuk masjid ini, kompleks Masjid Mataram ini memang ada bentuk akulturasi dari Hindu dan juga Islam. Nah, untuk masjidnya sendiri ini merepresentatifkan dari budaya Islam sendiri. Tapi kalau untuk Hindunya adalah malah dari bangunan Paduraksa atau gapura tempat kita masuk tadi. Ya mungkin teman-teman udah menotis ya, kenapa kok mungkin arsitekturnya itu kayak di candi-candi Hindu. Ini salah satu bentuk akulturasi seperti itu antara Paduraksa yang merupakan kebudayaan dari Hindu dan juga bangunan masjid ini merupakan kebudayaan dari Islam. Menarik. Termasuk itu ya kak tulisan di atas. Oke, jadi kalau tulisan yang di atas itu bukan menandakan kapan berdirinya masjid ini, tapi ini merupakan tanda dari kapan terjadinya renovasi besar-besaran dari Masjid Gede Mataram Islam ini, karena dulu sempat terjadi kebakaran di Masjid Gede, akhirnya dibantu oleh pada saat itu dibantu oleh Kerajaan Surakarta ya, dari Kesunanan Surakarta untuk merenovasi masjid ini, dan akhirnya dibuatlah sebuah tanda ya tahun di atas. Kalau 1856 itu tahun Masehinya, tapi kalau 1856 itu tahun Jawanya, tapi kalau yang 1936 itu tahun Masehinya. Gitu tentang Masjid Gede. Mungkin kita bisa lanjut ke next ya. Oke. Di kompleks ini kita bisa ke area makam terlebih dahulu. Oke. Yuk. Iya. Oke, jadi bagian lain dari kompleks Masjid Mataram Islam ini adalah makam raja-raja kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini dimakamkan beberapa tokoh dari kerajaan Mataram Islam itu sendiri. Kalau boleh tahu siapa aja ya kak yang dimakamin di sini? Oke, beberapa tokoh yang dimakamkan salah satunya adalah pendiri dari kerajaan Mataram Islam itu sendiri, ada Ki Ageng Pamenahan, dan juga putranya yang menjadi raja pertama dari kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Dan kemudian ada juga keluarga-keluarga dari kerajaan Mataram Islam yang dimakamkan di dalam. Tetapi sekarang untuk kondisi dari makam sendiri sudah tidak bisa menampung atau menerima makam dari keluarga kerajaan lagi, dan sudah dipindahkan ke makam raja-raja yang ada di Imogiri. Jadi yang di sini kira-kira masih berapa tokoh? Ada berapa tokoh ya kak yang di dalam yang dimakamkan? Terakhir dimakamkan itu ada Hamengkubuwono yang ketiga, itu masih bisa dimakamkan. Terakhir dari tokoh kerajaan yang dimakamkan di makam kerajaan. Di dalam makam ini selain ada makamnya itu sendiri, ada apa lagi ya? Oke, jadi untuk makam raja-raja di Kota Gede ini sendiri pada awal mulanya adalah bangunan rumah. Jadi bangunan rumah pertama yang didirikan oleh Ki Ageng Pamenahan, seperti itu. Kenapa kemudian dijadikan sebuah lahan makam? Karena dulu Ki Ageng Pamenahan pernah memberikan sebuah wasiat yang isinya adalah apabila nanti saya sudah tiada, saya mau dimakamkan di rumah saya sendiri. Itulah mengapa kemudian rumah, jadi nanti di dalam makam itu ada sebuah rumah, dan di dalamnya itu ada makam dari
tokoh-tokoh seperti itu. Makanya makamnya ini sebenarnya lahan yang tidak besar ya, lahan yang seadanya gitu. Itulah mengapa sekarang sudah tidak bisa menampung lagi untuk makam dari tokoh-tokoh kerajaan. Terus nih buat tata cara masuk ke makamnya itu ada kayak cara khusus gitu, atau kan di Google banyak beredar itu kalau misalnya kalau masuk makamnya itu tidak boleh berhijab atau gimana, itu gimana ya Kak? Oke, jadi kita sampai klarifikasi juga. Benar adanya kalau salah satu budaya yang masih dilestarikan di kompleks Masjid Mataram Islam ini adalah tata cara untuk masuk ke dalam makam atau ke dalam ya makam kota gede gitu ya. Jadi kita diharuskan untuk menggunakan pakaian adat ya. Kalau perempuan kita diminta untuk memakai kemban dan juga jari yang sudah disediakan oleh abdi dalam dari Masjid Mataram Islam ini. Kemudian kalau untuk yang laki-laki itu menggunakan baju peranaan. Jadi kalau baju peranaan itu nanti kalau teman-teman lihat ada abdi dalam lewat, nah itu beliau ini memakai baju peranaan seperti itu. Nah sebenarnya aturan ini sudah diberikan langsung oleh keraton, jadi merupakan titah langsung dari keraton itu sendiri. Ini merupakan salah satu bentuk menghormati gitu, kebudayaan dan juga menghormati tokoh-tokoh dari Raja Mataram Islam yang disemayamkan di dalam makam. Jadi memang nggak boleh berhijab ya Pak? Iya, untuk teman-teman yang atau wisatawan yang berhijab pun diberikan pengertian bahwasanya memang ini salah satu bentuk budaya yang harus dihormati. Apabila memasuki makam bisa dilipat lebih lagi untuk hijabnya dan memakai pakaian adat Jawa yaitu kemben dan jari. Penasaran sih Kak, gimana sih tanggapan Kakak kalau misal kan ini destinasinya merupakan pengaruh budaya Islam Ya. tetapi waktu kita masuk makam peraturan atau budayanya yang ada itu ternyata wisatawan harus mungkin lepas hijab dulu sebelum masuk ke makamnya. Tanggapan Kakak gimana sih? Oke, terima kasih. Sebenarnya karena ini juga banyak ditanyakan ya oleh wisatawan ketika datang ke sini dan ingin masuk ke makam, ternyata ada beberapa aturan yang harus dipatuhi gitu ya, aturan yang langsung diberikan oleh keraton. Tapi sebenarnya jika dilihat dari konteksnya, karena dahulu Islam ini masuk juga peralihan dari budaya Hindu kayak gitu, jadi Hindu dan Jawa ya, dan budaya itu tidak bisa disatukan dengan aturan Islam gitu yang sekarang. Nah, itu bisa ada pembatasan di situ di mana budaya dan juga agama Islam itu masih bisa diselaraskan seperti itu. Itulah mengapa budaya untuk memakai pakaian adat itu juga masih tetap digunakan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita mau masuk Kakak nggak boleh masuk dong? Saya bisa masuk tapi harus lepas hijab dan juga memakai pakaian aturan pakaian adat yang ada. Oke, untuk masuk ke makamnya ini apakah ada batasan usia atau mungkin agama tertentu gitu? Oke, sejauh ini belum ada batasan untuk masuk ke dalam area makam kecuali dalam beberapa situasi, terutama untuk perempuan yang sedang haid itu dilarang untuk masuk karena tidak dalam kondisi yang suci seperti itu. Oke, mungkin setelah ini kita bisa langsung lihat aja area makamnya ya. Sambil lihat, mungkin teman-teman tadi penasaran kan gimana sih bentuk jarik atau kebayanya, kita juga bisa lihat di tempat persewaan di dalam. Oke, jadi ke arah mana? Ke sana? Ke sebelah sana. Oke, yuk. Boleh. Yang dulu. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah ada di depan area makamnya. Tapi karena di dalam makam kita tidak boleh merekam, jadi kita bakal keliling-keliling sekitar makam dipandu tetap bersama Mbak Jojo. Kita bakal masuk ke area selanjutnya, yaitu ada area sendang. Yuk, sekalian aja. Nah, sekarang kita ada di depan sendang. Gimana Kak penjelasannya? Oke, sekarang kita udah masuki ke area sendang. Nah, sendang sendiri itu merupakan salah satu tempat penampungan air ya, atau tempat untuk bersuci seperti itu. Nah, sendang sendiri itu ada dua, ada sendang putri, ada sendang lanang. Jadi sendang putri itu digunakan untuk perempuan dan sendang lanang itu untuk laki-laki seperti itu. Nah, mungkin kita bisa nanti lihat ke bagian sendang.
di sana ada apa aja dan difungsikan untuk sekarang tuh untuk apa aja gitu. Udah. Yuk, cus. Let's go. Masuk dulu. Oke Kak, sekarang kita di mana nih Kak? Nah, kita udah masuk ke area sendangnya. Di belakang ini ada sendangnya. Jadi sendang itu tempat penampungan air. Fungsinya untuk kegiatan mandi dan juga bersih-bersih diri. Kalau dulu konteksnya adalah karena ini satu rangkaian dengan kompleks masjid. Sebelum kita memasuki area masjid, kita sebaiknya membersihkan diri terlebih dahulu, mensucikan diri terlebih dahulu di dalam sendang. Nah, ini untuk penampungan airnya. Jadi kalau di sendang itu kita untuk mandi atau bersih-bersih itu nggak langsung masuk ke sini jebur-jebur ya, tapi ada apa ya sebetulnya, ada tempatnya sendiri gitu. Nah, nanti untuk mandinya kita ada di sebelah sana. Ini hanya untuk apa ya, fungsinya menampung air aja. Nah, airnya dari mana? Airnya itu dari mata air Sumber Kemuning ya. Jadi air ini berasal dari Sumber Kemuning yang lokasinya, titik sumber airnya itu ada di belakang makam. Nah, untuk air di sini sendiri tuh uniknya adalah sendang di sini debit airnya itu nggak pernah surut. Jadi mau musim kemarau, musim hujan, ya dinginnya sini. Iya. Oh ya Kak, aku lihat di dalam kenapa banyak ikan sih di situ? Oke, jadi memang di dalam sendang ini sejak dulu itu digunakan untuk tempat hidup ikan-ikan ya. Untuk ikannya sendiri ada ikan lele. Mungkin teman kalau lihat ya, nanti bisa di shoot, itu ada ikan lele jumbo-jumbo kayak gitu. Nah, itu memang asli dipelihara dan juga dibudidaya, bukan dibudidaya sih, dipelihara di sini gitu. Nah, selain ada ikan lele, juga ada beberapa ikan lainnya termasuk ikan mas. Ada mitos-mitosnya nggak Kak? Oh, ada dong. Jadi di Sendang ini ada salah satu mitos atau cerita rakyat ya, dimana mitos ini berhubungan dengan ikan lele tadi ya, ikan lele yang jumbo-jumbo tadi itu. Jadi mitosnya seperti ini. Kalau ada orang yang bisa melihat ikan tanpa daging, jadi hanya kepala dan tulangnya aja gitu, mitosnya teman-teman itu akan mendapatkan keberuntungan gitu. Nah, sebenarnya mitos ini berasal dari cerita rakyat juga, dimana dulu ceritanya Sunan Kalijogo ya, sebagai penyebar agama Islam, yang tokoh penyebar agama Islam di Jawa itu datang untuk berkunjung ke kerajaan Mataram Islam. Nah, pada saat itu diberikanlah atau disuguhi makanan, jamuan makan malam begitu ya. Nah, bentuknya adalah makanan ikan lele. Nah, tapi nggak tahu ikan lele goreng atau ikan lele rebus atau pecel lele. Ya, sampai sekarang nggak tahu, cuman intinya adalah itu masakan lele gitu ya. Nah, diceritakan bahwa Sunan Kalijaga itu kok ngerasa enak banget gitu, kok enak banget masakan lelenya, sampai beliau itu menanyakan ke chefnya, mungkin ya sekarang kita bahasanya chef ya, ke yang masak gitu. Ini kok enak banget, gimana cara masaknya? Nah, jawablah sama yang masak ini, ternyata chefnya ini memasak lele tersebut tanpa dibunuh terlebih dahulu, jadi langsung dimasak gitu aja. Nah, itu kan yo nggak ini ya, nggak apa, berperi kehewanan kan nggak lazim ya untuk memasak hewan tanpa dibunuh terlebih dahulu, itu kan menyakiti hewan tersebut. Akhirnya diceritakan Sunan Kalijaga itu merasa sedih dan dikembalikanlah sisa-sisa tulang yang beliau makan dari ikan lele tersebut di dalam kolam. Dan mitosnya lele tersebut kembali hidup dan berenang di dalam kolam, di dalam sendang ini. Makanya ada mitos kalau ada yang bisa lihat lele tanpa badan alias tulang aja gitu, kita bisa dapat keberuntungan. Jadi gimana? Bisa lihat nggak? Ada yang bisa lihat mungkin? Oke, mari kita cari ya. Mungkin ada yang buru-buru ya. Di sini masih jumbo. Kalau sekarang boleh diambil. Oke, jadi kalau lele-lele di sini tuh tidak diperuntukkan untuk diambil dan dikonsumsi ya. Kecuali beberapa ikan selain lele itu masih dipelihara oleh dari abdi dalam secara langsung. Kayak ikan nila. Cuman yang lele itu nggak boleh ya. Oke.
sepertinya belum nemu nih Kak yang tanpa badan. Jadi mungkin kita bisa ke kolam lain mungkin. Boleh, Buat lihat kita lihat lele-lele yang sebelah lain. ya. Oke. Lele. Kita lihat ke sendang satunya, itu ada sendang lana. Sendang lanang. Oke, berarti ini tadi sendang putri. Ini sendang putri. Nah, di sendang putri ini kalau teman-teman mau masuk ke dalam bilik mandinya itu boleh. Mau lihat gimana sih sebenarnya kalau mau mandi di dalam bilik? Oke, mungkin langsung aja teman. Mau lihat? Oke, boleh. Ke sendang lanjut. lele. Oke. Boleh. Kita lanjut teman-teman. Oke. Ya. Oke, jadi ini untuk sendang yang di putri sama aja ya, dalamnya juga ada ikatannya. Terus mungkin bedanya kalau di area sendang putri ini dia ada bangsal kencor. Terus juga untuk biliknya lebih tertutup pastinya. Kalau kakaknya maunya bawa masuk ke dalam juga boleh, melihat gimana sih? Tapi kayaknya Lagi ada. saja ya. Oke teman-teman, setelah kita menjelajahi banyak sekali ya Kak atraksi wisata. Nah aku mau tanya nih Kak, menurut Kak Jojo, aksesibilitas menuju kawasan Masjid Kota Gede itu gimana sih? Oke, thank you Kak. Jadi kalau untuk aksesnya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, karena kita kan tidak melewati jalan-jalan yang terlalu sempit atau gang-gang sempit. Jadi untuk menuju masjid ini masih lewat jalan yang masih bisa dilalui baik motor maupun mobil, dan juga parkiran pun di sini memadai untuk parkir mobil dan juga motor seperti itu. Nah, mungkin untuk akses di perkampungannya itu baru yang cukup sulit ya untuk dilewati. Jadi paling ideal itu untuk walking tour seperti itu. Tapi untuk area makam ini masih digolongkan mudah dan aksesnya bisa dilalui baik motor maupun mobil. Oke teman-teman, setelah kita menjelajahi tadi kan banyak banget ya aksesibilitas yang ada tangganya, bener nggak Ika? Nah, oke Kak, kalau selama ini nih kalau ada wisatawan disabilitas, kira-kira gimana Kak aksesibilitasannya? Oke, jadi karena kawasan kompleks Masjid Mataram ini merupakan kawasan cagar budaya, di mana setiap bangunannya ini memang diberlakukan seperti halnya bangunan tersebut didirikan gitu. Karena untuk cagar budaya kan dia tidak boleh terlalu banyak untuk revitalisasi ataupun dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi kalau untuk akses memang di sini banyak menggunakan tangga-tangga ya, karena kalau dilihat dari paduraksonya ini kan diadaptasi dari kebudayaan Hindu seperti itu. Jadi memang berundak, dan untuk sejauh ini untuk akses dari disabilitas memang belum begitu memenuhi, tapi mungkin kedepannya bisa diperbaiki lebih lagi ya, biar memudahkan seperti itu. Tapi kalau memang di area kompleks ini kita lebih banyak menggunakan tangga seperti itu. Jadi sejauh ini kalau misalnya kayak ada wisatawan yang disabilitas itu gimana cara handle-nya? Oke, mungkin kalau dari wisatawan disabilitas sendiri karena tidak memungkinkan untuk naik turun tangga, itu bisa berhenti di area masjid, pelataran masjid ya. Di situ masih bisa untuk diakses oleh teman-teman disabilitas menggunakan kursi roda. Oke, ada nggak sih Kak rencana pengembangan jalur aksesibilitas buat disabilitas? Oke, kalau sejauh ini mengenai pengembangan saya masih belum mengetahui info lebih lanjut. Mungkin dari pengembangan kampung wisata akan jauh memikirkan ke depan ya, karena bisa dibilang untuk kompleks Masjid Mataram ini sudah tersorot untuk tempat wisata ya. Jadi harapannya ini bisa jadi masukan yang bagus karena lebih mudah dan bisa dijangkau oleh kalangan manapun gitu, termasuk teman-teman yang disabilitas seperti itu. Oke, mungkin kita sambil menuju ke parkiran aja kali ya Kak? Boleh. Yuk kita lanjut. Oke, dan kita telah sampai kembali di kompleks Masjid Gede Mataram. Oke, jadi kalau kesini tadi kan kita berpatoknya ke Gmaps nih Kak. Ya. Nah, tapi ada nggak sih peta digital atau brosur yang dimiliki di Kota Gede ini? Oke, jadi kalau untuk brosur kita ada brosur wisata.
Jadi di Pusat Wisata Kota Gede itu ada titik-titik di mana aja destinasi wisata, termasuk salah satunya adalah situs-situs peninggalan yang ada di Kota Gede. Kemudian untuk peta maps digital juga ada, jadi dari peta wisata itu kita udah punya untuk barcode. Ya, barcode-nya ya dalam bentuk barcode. Nah, kalau yang depan itu merupakan barcode informasi. Barcode pojok informasi yang mendapat bantuan dari dana keistimewaan. Wah, luar biasa ya. Kalau penunjuk arah nih Kak, ada nggak ya? Pasti ada ya? Ada, jadi kalau untuk penunjuk arah kita ada beberapa, salah satunya adalah untuk meeting point atau titik kumpul ya, assembly point seperti itu. Kemudian juga sudah dilengkapi penunjuk arah baik ke sendang, makam, ataupun arah parkiran seperti itu juga sudah ada. Jadi wisatawan nggak akan bingung lagi arah-arah mana aja sih di area kompleks Masjid Gede Mataram Islam. Oke, kalau jalur evakuasi itu lewat mana ya Kak biasanya? Oke, jadi kalau jalur evakuasi kita ada 3 pintu, ada 2 pintu maaf. Pintu keluar itu ada yang di sebelah sana yang dekat dengan sekretariatan di bagian timur dan juga bagian utara seperti itu. Tempat kita masuk tadi. Oke, wah luar biasa, udah lengkap banget ya Kak ya aksesibilitasnya. Jadi bagi teman-teman yang Ingin mengunjungi Masjid Gede ini udah sangat bagus. apalagi parkirannya menampung bis besar nggak ya Kak? Oke, jadi kalau untuk area Kota Gede sendiri, parkiran ini bisa menampung mobil dan juga motor yang cukup banyak. Hanya saja kendalanya untuk bis besar itu masih belum bisa masuk ke area masjid ataupun parkiran karena akses menuju dari mulai pasar itu juga belum memungkinkan untuk dimasuki bus seperti itu. Jadi untuk alternatifnya bus ini biasanya diparkirkan di depan toko-toko yang ada di area Kota Gede seperti itu, dekat-dekat pasar. Oke. Lanjut nih saya tanyanya, fasilitas umum apa aja sih yang biasa digunakan wisatawan? Oke, kalau untuk fasilitas sendiri sebenarnya kita udah cukup lengkap, mulai dari kamar mandi atau toilet wisatawan itu ada beberapa titik, ada yang dari parkiran, di tempat parkiran atau dekat parkiran, dan juga di dalam area makam ini seperti itu. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain seperti kran untuk mencuci tangan, dan juga fasilitas-fasilitas lain seperti tempat sampah. Kemudian juga ada apalagi ya fasilitas di sini tuh sekretariat. Ya, sekretariat itu juga sudah dilengkapi dengan kantor sekretariat tepat di sebelah masjid dekat dengan pintu timur. ATM terdekat kira-kira di mana? Oke, ATM terdekat sangat dekat di area pasar. Jadi itu ada beberapa ATM, salah satunya nggak boleh sebut merek ya. ATM bersama. ATM bersama. Ada ATM bersama di area pasar. Oke, wah luar biasa. Kalau fasilitas kesehatan, oke. Untuk fasilitas kesehatan terdekat kita ada rumah sakit PKU ya, PKU yang ada di Kota Gede. Jadi apabila nanti pun wisatawan membutuhkan pertolongan untuk langsung ke rumah sakit, kita bisa ajukan ke rumah sakit terdekat yaitu PKU. Nah, kalau untuk restoran atau tempat makan itu biasanya direkomendasikannya di mana ya kalau di sini? Oke, kalau di Kota Gede kebetulan kita banyak sekali tempat-tempat makan atau restoran yang bisa direkomendasikan ya. Salah satunya adalah ada restoran dengan gaya bangunannya itu gaya Indis gitu ya. Restoran dengan bangunan gaya Indis atau gaya-gaya Belanda itu biasanya sangat menarik wisatawan untuk menghabiskan waktu untuk makan di sana, makan siang atau makan malam seperti itu. Biasanya kita rekomendasikan ke sana. Oke. Kalau warung atau tempat makan yang di depan dekat parkiran itu dikelola sama Kak pengelolanya? Jadi kalau warung-warung itu memang usaha pribadi dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar juga sudah mulai mengambil manfaat ya dari adanya tempat pariwisata di sini dengan kompleks masjid yang banyak mengundang wisatawan seperti itu. Oh, dan juga mesti di Kota Gede ada oleh-oleh tertentu nggak sih dibuat wisatawan gitu? Di sini ada nggak sih tempat oleh-oleh? Oke, jadi kalau untuk oleh-oleh, salah satu lokal snack di sini itu ada kipo dan kembang waru. Nah, untuk kipo dan kembang waru ini wisatawan juga bisa nih langsung ke tempatnya untuk pembuatan, melihat bagaimana membuat kipo dan kembang waru, dan juga sekaligus dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh gitu. Kalau nggak dekat sama pasar Kota Gede, langsung aja beli jajanan pasar di Kota Gede itu
dari pagi sampai sore banyak Ada. tersedia. Iya. Termasuk oleh-olehnya ya di Iya. situ. Betul. Jadi kan banyak nih yang menawarkan paket wisata ke Kota Gede, tapi ada nggak sih paket wisata yang ditawarkan oleh pengelola Kota Gede sendiri? Oke, jadi memang untuk pengelolaan paket wisata atau penyediaan paket wisata itu kita ada langsung dari Pok Darwis maupun kampung wisata. Nah, untuk kampung wisata dan Pok Darwis di Kota Gede sendiri, khususnya untuk kampung wisata Purbayan itu sudah lengkap, ada websitenya, juga ada Instagramnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih info terbaru atau paket wisata terbaru ya, mungkin selain dari situs-situs peninggalan, ada juga kegiatan seperti workshop di Kembangwaru ataupun di Kipau itu juga ada di sosial medianya Kampung Wisata Purbayan seperti itu. Kalau boleh tahu ada nggak sih Kak destinasi yang jadi percontohan nih Oke. buat pengembangan di Kota Gede? Oke, kalau kalau destinasi wisata percontohan di Kota Gede itu sebenarnya banyak ya, terutama untuk heritage-nya itu kita bisa dibilang sebagai unggulan karena sekedar info, jadi Kampung Wisata Purbayan ini juga sudah masuk ke dalam nominasi apresiasi Anugerah Desa Wisata Indonesia, masuk ke dalam 75 besar dan baru kemarin didatangi sama Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno, datang untuk melakukan pengesahan dan juga melihat secara langsung gimana sih atmosfer atau kegiatan kepariwisataan yang ada di Kota Gede seperti itu. Jadi kalau untuk beberapa destinasi yang percontohan itu salah satunya adalah Between Two Gates. Mungkin teman-teman udah pernah ke sana. Itu merupakan kompleks rumah-rumah tradisional ya, ada rumah joglo khas Kota Gede seperti itu dengan penataan dan juga penataan pariwisata yang sudah sangat baik seperti itu. Nah, di Kota Gede juga kan udah nominasikan sebagai desa wisata yang Terbaik ya? terbaik. 75. Menurut Kak Jojo sendiri, destinasi mana sih yang wajib banget didatengin sama wisatawan? Oke, jadi kalau di area Kota Gede ini sendiri kan yang menjadi highlight adalah wisata heritage-nya, di mana kita memiliki konsep utama dalam wisata heritage yaitu catur putra tunggal. Jadi keempat elemen ini bisa dijadikan sebagai poin dalam tujuan kita untuk berkeliling nih. Kita undercover Kota Gede, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya alur sejarah dari Mataram, berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Dimulai dari yang dibangun pertama dari makam dulu, kemudian ada area kompleks ini, ada pasar, kemudian juga ada alun-alun yang sekarang direpresentasikan dengan Between Two Gates, dan juga ada Watu Gilang itu sebagai situs bentuk keberadaan keraton seperti itu. Nah, 4 elemen ini yang sebenarnya bisa dijadikan patokan atau acuan untuk wisatawan berkunjung ke Kota Gede seperti itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, gimana pendapat pribadi Kak Jojo tentang Kota Gede ini sendiri? Oke, terima kasih. Jadi berhubung saya ini juga besar dan juga lahir di Kota Gede, melihat bagaimana kehidupan sosial di Kota Gede dan juga konteksnya dalam bidang pariwisata, bisa saya katakan bahwa pariwisata di Kota Gede ini bisa diunggulkan bukan hanya karena potensi heritage yang ada, tetapi juga budaya dan sosial masyarakatnya yang mendukung menjadi satu kesatuan. Itu kenapa di awal saya bilang bahwa pariwisata di Kota Gede ini cukup maju dengan adanya komunitas-komunitas yang ikut membantu berjalannya ataupun memberdayakan baik masyarakat maupun potensi-potensi yang ada seperti itu. Jadi memang salah satu yang menjadi unggulan dari berjalannya pariwisata di Kota Gede itu adalah sinergi antara masyarakat dan juga heritage yang mereka miliki seperti itu. Oke. Wah, luar Keren biasa ya banget teman-teman. deh. Nah, mungkin kita udah lama banget ya kita keliling di kawasan Kota Gede ini, tapi tidak ada kata cukup, bukan? Iya, gitu? sebenarnya kalau mau main-main ke Kota Gede sehari itu nggak cukup, teman-teman. Betul. Berarti kita harus kesini lagi, Kesini bukan lagi gitu teman-teman? untuk melihat destinasi lainnya nih. Kan Oke. ini baru kompleks masjid ya. Benar, berarti masih banyak yang perlu kita eksplor lagi. Pasti. Dan mungkin buat hari ini kita cukup sekian ya keliling-kelilingnya. Dan ada nggak sih Kak kata ajakan nih buat teman-teman wisatawan yang lain sekaligus
mungkin satu kata yang mendeskripsikan Kota Gede dari Kak Jojo sendiri. Bisa disampaikan ke teman-teman calon wisatawan gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua ke Jogja itu jangan bingung mau kemana atau ke situ-situ aja ya. Kita harus banyak mengeksplor, salah satunya adalah kawasan heritage Kota Gede, di mana kita bisa melihat bagaimana sih pariwisata yang ada di sini dan juga keunikan-keunikan pariwisata yang ada di Kota Gede. Dan mungkin satu kata atau kata yang mendeskripsikan Kota Gede menurut saya adalah Kota Gede ini merupakan living culture atau living heritage begitu. Di mana heritage atau cagar budaya dan kekayaan peninggalan kerajaan Mataram Islam ini bisa hidup berdampingan dengan masyarakat dengan saling harmoni. Itu luar biasa. Jadi teman-teman diharapkan kedatangannya ke Kota Gede melihat dan juga merasakan secara langsung atmosfer kehidupan dan juga pariwisata yang ada di sini. Oke, luar biasa teman-teman, dan rasanya sedih banget kita udah mau berpisah sama Kak Jojo, tapi diharapkan kita dapat kesini lagi bareng teman-teman calon wisatawan di seluruh pelosok negeri kan gitu? Iya, betul sekali. Oke, jadi thank you Kak Jojo udah Dengan senang nemenin kita hati. keliling hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya di lain kesempatan, dan intinya terima kasih banyak kita ucapkan Sukses ke Kak terus Jojo. buat teman-teman semua. Semoga kedepannya bisa banyak eksplor lagi di Kota Gede. Dengan senang hati aku membantu untuk nemenin kalian jalan-jalan. Oke, sekali lagi thank you Kak Jojo. Terima kasih. Bye.